Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After such long time, gue udah nggak konten lagi dan di sini gue mau start untuk berinteraksi lagi sama teman-teman cinta otomotif. Kebetulan kita punya pertanyaan rekomendasi mobil di budget 60 juta. Langsung aja kita jawab. Check this out. Alright, sebelum masuk ke rekomendasinya, gue di sini ingin mengkategorikan mobil dengan budget 60 juta ini. Gue pastikan memiliki 3 unsur ini. Pertama adalah kemudahan perawatan, kedua adalah kehematan bahan bakar, ketiga adalah durabilitas mesin. Mobil yang pertama jatuh pada Toyota Vios Gen 1. Toyota Vios Gen 1 ini punya mesin 1NZF-E ya, dengan teknologi Suda VVT-i, dan mesin ini juga dipakai sampai Vios generasi ketiga sebelum tahun 2017 yang sudah menggunakan mesin Sienta ya. Nah, mesin 1NZF-E ini sudah jelas dia dipakai di 3 generasi Toyota Vios ya, dan dipakai di Toyota Limo juga. Artinya mesin ini tidak diragukan lagi kemudahan spare part-nya. Dan ditambah lagi ya, kita udah tahu mesin 1500 cc dengan teknologi VVT-i membuat mobil ini hemat bahan bakar, dan untuk mobil yang digunakan sebagai mobil taksi, jelas durabilitas mesin mobil Toyota Vios ini tidak bisa diragukan lagi. Next, untuk rekomendasi yang kedua jatuh pada Honda City GD8 non facelift ya. Kalau lu punya budget 50 sampai 60 jutaan, bahkan 65 jutaan, itu udah bisa dapat Honda City GD8 non facelift ini tahun 2003 sampai 2005 ya. Apalagi lu mau nyari yang manual gitu, itu lebih murah dibandingkan Matic-nya. Dan Honda City GD8 ini kalau dibilang lebih prestis, pasti lebih prestis daripada Toyota Vios. Interiornya pun lebih luxury, jadi memang ini bisa jadi alternatif kalau buat lo yang nggak suka Toyota Vios. Dan Honda City GD8 ini tersedia 2 varian, IDSI dan VTEC. IDSI untuk lebih ke kehematan bahan bakar karena dia punya 8 busi, VTEC itu lebih ke performance. Untuk rekomendasi yang ketiga jatuh pada Honda Jazz GD3. Nah, ini udah pasti jadi favorit ya, karena Honda Jazz GD3 ini bentuknya manis dan modifiable. Jadi menjadi MKR karena dia bentuknya itu persis sama Honda Fit yang di Jepang, Honda Fit GD1 maupun Honda Fit GD3 yang VTEC. Perawatannya gampang, bensinnya irit. Mesin yang digunakan sama seperti Honda City GD8, tapi Honda Jazz GD3 ini memang lebih populer saat ini dibandingkan Honda City GD8. Pastinya harga untuk Honda Jazz GD3 ini ada di range 50 sampai 65 jutaan untuk Jazz yang belum facelift atau yang tidak MMC. Dan yang keempat adalah Nissan March ya. Nissan ini di Indonesia ini sekarang cukup di underrated kan ya, karena Nissan pergi dari Indonesia, karena Nissan sudah tidak di Indonesia. Jadi mobil-mobilnya itu di underrated kan, dan banyak orang cepat menyimpulkan bahwa kalau orang ngerawat Nissan itu spare partnya mahal, akan susah dan segala macam. Gue pun pernah pakai Nissan Grand Livina, gue pun pernah pakai Nissan March juga. Nissan March itu mesinnya sama seperti Datsun Go, 1200 cc, 3 silinder, itu irit banget ya, itu irit banget. Nah, untuk Nissan March yang 2011 sampai 2013, kalau lu cari yang manual itu udah ada harganya di 60 sampai 65 jutaan dia udah dapat. Kalau ngomongin spare part, gue jamin, gue garansi spare part masih ada di mana-mana, karena banyak sekali bengkel-bengkel spesialis Nissan seperti Nissan Auto Care itu bengkel spesialis Nissan dengan harga jauh di bawah bengkel resmi. Itu nggak perlu takut buat yang mau beli Nissan, itu jangan meng-underratedkan Nissan ya, karena Nissan itu mobilnya bagus. Nah, untuk kelima dan keenam gue sisipkan mobil 90s, yaitu Toyota Starlet, Turbo Look, dan Toyota Grid Corolla. Overall untuk Toyota Starlet ya, mesinnya 1300 cc karburator, udah pastinya irit, perawatannya mudah, terus spare partnya di mana-mana ya, Toyota gitu kan, nggak mungkin sulit perawatannya gitu. Gua memantau pasaran Toyota Starlet dan Grid Corolla itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang, yang turbo itu nggak turun-turun. Itu masih ada di kisaran 60 jutaan. Dan Grid Corolla juga ya ada sih yang di atas itu. Pastinya kondisinya ada sebuah specialty gitu ya.
Untuk lu pecinta mobil 90s yang menginvestasikan uang lu ke mobil, gua rasa Toyota Starlet dan Grand Corolla ini bisa jadi wadah untuk menginvestasikan karena harganya sangat-sangat bertahan. Even kalau lu jual lagi pun, lu serugi-ruginya adalah ya lu balik modal menurut gua gitu. Asalkan mobilnya dirawat dengan baik gitu. Dan gua rasa ya kalau lu membeli dua mobil ini dengan budget 60 jutaan lu beli mobil ini, pasti lu udah dapat mobil yang cukup siap pakai ya. Gue tidak bilang tidak ada kekurangan, tapi cukup siap pakai. Terus lu tidak perlu takut mobilnya akan turun karena ini udah masuk ranahnya mobil hobi. Terus fungsinya pun juga dapat gitu. Jadi Toyota Starlet dan Grand Corolla ini bisa jadi alternatif juga gitu untuk lu yang mungkin suka mobil-mobil old ya, suka mobil-mobil 90s gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk rekomendasi gue kali ini. Semua mobil yang tadi sudah gue rekomendasikan ke lu semua itu gue sudah pernah merawat, sudah pernah mengalami, sudah pernah menjual juga. Jadi gue mengerti bagaimana persisnya mobil itu benar-benar masuk ke 3 unsur yang tadi kita bahas di awal, yaitu kemudahan spare part, kehematan bahan bakar, dan durabilitas mesin. Nah, kalau misalkan teman-teman semua ada yang punya rekomendasi lain, feel free buat komentar di bawah, share semua pengalaman kalian. Terus kalau misalkan ada yang pernah ngerawat mobil-mobil yang sudah tadi gue sebutkan, tolong share juga pengalaman kalian di bawah. Jadi kita bisa chit-chat, bisa ngobrol segala macam. Gue feel free untuk kritik, saran yang membangun dengan kata-kata yang juga positif. Dan gue harap nggak ada yang toksik di ini, oke? Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue Oi, gue pamit undur diri. Shining out.